bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Sosial Emosional untuk Anak Usia Dini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Halimatul Zahra, kerap dipanggil Helma, dengan NIM 12221000020. Saya dari kelas PAUD 3A. Materi yang akan saya sampaikan yaitu dengan judul Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini melalui metode gerak dan lagu. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk materi yang pertama, ada pengertian perkembangan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu pendahuluan dari materi yang akan saya paparkan. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pelatihan dan pengasuhan yang ditujukan pada anak semenjak lahir hingga usia 8 tahun. Pendidikan bagi anak usia dini dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar anak mempunyai kesiapan ketika ingin memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang disediakan untuk anak usia dini dengan tujuan untuk membantu anak agar dapat berkembang seluruh aspek dalam dirinya dan mengoptimalkan potensi di setiap aspek perkembangannya. Dan anak akan siap melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Hal ini sependapat dengan DERE 2019 bahwa lembaga pendidikan anak usia dini merupakan sekolah yang membantu dan menstimulasi perkembangan anak usia dini. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan mental yang terjadi sebagai akibat proses matangnya fungsi mental dan fisik seorang anak yang didukung oleh faktor lingkungan dan proses belajar seiring berjalannya waktu. Perkembangan bersikap progresif dan selalu berubah dari lahir hingga akhir hayat. Definisi lainnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada individu atau organisme selama penuaan terjadi secara fisik dan sistematis, bertahap dan terus-menerus dan secara mental juga. Adapun pengertian lain mengenai perkembangan. Perkembangan adalah perubahan pertumbuhan dari waktu ke waktu berdasarkan kedewasaan dan interaksi dengan lingkungan. Dari sudut pandang psikologis, perkembangan melibatkan perubahan bertahap dalam cara kita berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan. Kita lanjut saja ya ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional merupakan sejauh mana seorang anak berinteraksi dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara kandung, teman bermain, hingga masyarakat luas. Pada tahap ini, perkembangan emosi merupakan luapan emosi anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk memahami bagaimana kita berperilaku ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Harlock, sinyal emosional yang pertama kali muncul adalah gairah yang kuat terhadap stimulus atau rangsangan yang kuat. Reaksi emosional ini seringkali tidak diungkapkan sebagai respons emosional dan seringkali muncul sebagai kesenangan atau kesedihan. Reaksi emosional negatif dapat dipicu oleh tangisan, suara keras, atau perubahan lokasi secara tiba-tiba. Sebaliknya, emosi positif paling terlihat ketika anak disusui, tertawa, berbicara, ketika anak diayun, dipeluk, dan diberi sentuhan-sentuhan yang hangat. Adapun pengertian perkembangan sosial emosional menurut Harlock,
yaitu perkembangan tingkah laku berdasarkan norma-norma sosial, di mana perkembangan emosi adalah cara anak belajar bertindak, berkomunikasi berdasarkan dorongan-dorongan sosial, terutama yang didasarkan pada kepentingan pribadinya maupun kelompoknya. Perkembangan sosial ini meliputi dari empati, mengekspresikan, dan memahami emosi berbagai amarah. Pun aspek sosial anak berkaitan dengan hubungan atau relasi anak dengan orang-orang di sekitarnya. Begitupun anak bayi ketika baru dilahirkan, matanya masih belum bisa terbuka dan melihat di sekitarnya. Namun, anak bayi jika baru dilahirkan akan merespon bunyi atau suara dan memusatkan perhatian pada asal suara sebagaimana layaknya orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa manusia secara kodrat adalah makhluk sosial yang menunjukkan ketertarikan pada relasi sosial. Berdasarkan pengertian yang telah saya paparkan mengenai pengertian perkembangan sosial emosional, dapat dipahami bahwa pembahasan perkembangan sosial emosional hendaknya berkaitan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula, wacana pembangunan sosial harus bermuatan emosional, karena keduanya menyatu dalam keseluruhan kerangka mental, maka keduanya tidak dapat dipisahkan. Adapun ciri-ciri ekspresi emosi menurut Harlock diantaranya yaitu ketakutan, kemarahan, rasa cemburu, kesedihan, rasa ingin tahu, kebahagiaan, kasih sayang, dan lain sebagainya gitu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu gerak dan lagu. Gerak dan lagu merupakan kegiatan menikmati lagu disertai dengan gerakan anggota tubuh dan merupakan sebuah kegiatan bermain sambil belajar yang diharapkan sangat menyenangkan dan dapat melatih kepekaan dan akan irama musik. Pembelajaran gerak dan lagu menggunakan model pembelajaran musik yang dikembangkan oleh Dalcroze yaitu model eurythmic. Model ini berupaya menghubungkan pengalaman estetika musik dengan gerakan fisik dan verbal sehingga anak dapat merasakan musik lebih dalam. Model ini berfokus pada gerak fisik, gerak tubuh, dan aktivitas mendengarkan yang memerlukan keterampilan kognitif anak. Pengertian metode eurythmic sendiri adalah pengajaran musik melalui gerakan dan 3 metode yaitu solfeggio, eurythmic, dan improvisasi. Contoh gerakan yang digunakan oleh metode ini adalah bertepuk tangan, berjalan, melompat, berlari, dan menekuk lutut. Gerakan dan pembelajaran musik erat berkaitan dengan musik dan olahraga karena ritme musik dapat mempengaruhi dan mengontrol pusat saraf. Jadi, cara terbaik bagi anak untuk belajar adalah melalui musik dan gerakan. Oleh karena itu, belajar melalui gerak dan lagu sambil bermain membantu anak mengembangkan pengetahuannya tidak hanya dalam hal seni, bahasa, dan perkembangan fisik, tetapi juga dalam perkembangan sosial emosional. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan bahwa pendidikan jasmani dan musik dapat dipelajari dengan menggunakan layanan media seperti contoh CD ataupun kaset ataupun juga melalui video-video pendek yang dapat ditunjukkan kepada anak untuk membantu anak meningkatkan kemampuannya dalam bernyanyi, belajar, memainkan alat musik, serta gerakan pada tubuhnya yang mengikuti irama. Kegiatan gerak dan lagu mempunyai keterikatan atau keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama berlaku ketika mengajar di kelas untuk anak usia dini atau anak kecil. Belajar bergerak dan bernyanyi merupakan kegiatan yang dipelajari melalui permainan. Kegiatan yang dilakukan melalui gerak dan lagu seharusnya tidak hanya membuat anak senang, tetapi juga mengembangkan perkembangan bahasa, perhatiannya pada ritme, perkembangan musik, rasa percaya diri yang lebih besar.
kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu manfaat gerak dan lagu. Pada poin pertama yaitu dapat merangsang dan meningkatkan energi anak untuk bermusik. Kemudian yang kedua, memperkuat hubungan antar sel otak dan menciptakan jalur baru dalam perkembangan otak anak. Kemudian yang ketiga, merangsang perkembangan pada anak. Kemudian yang keempat ada tidak hanya mengajarkan anak keterampilan bermusik saja, tetapi juga mengajarkan keterampilan-keterampilan yang lain. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini. Kita langsung saja kepada kesimpulan, yaitu perkembangan sosial emosional adalah perkembangan tingkah laku berdasarkan norma-norma sosial, di mana perkembangan emosi adalah cara anak belajar bertindak, berkomunikasi, berdasarkan dorongan-dorongan sosial, terutama yang didasarkan pada kepentingan kelompoknya maupun individunya. Perkembangan emosi ini meliputi empati, mengekspresikan dan memahami emosi berbagai amarah. Kemudian pengertian gerak dan lagu merupakan kegiatan menikmati lagu disertai dengan gerakan anggota tubuh dan merupakan sebuah kegiatan bermain sambil belajar yang diharapkan dapat menyenangkan anak dan dapat melatih kepekaan akan irama musik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video presentasi ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, karena yang salah datang dari saya, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.